Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 127 Tanda Lahir Phoenix. Kakek, ayah. Dia memanggil dengan suara riang, mencoba meredakan suasana yang menyesakan. Dia menghampiri Patriark Tua Feng dan dengan penuh kasih sayang melingkarkan lengannya di pinggangnya, sambil tersenyum lebar dan menatapnya dengan polos dengan mata rusa betinanya. Kakek, Feng kecil sangat merindukanmu. Sejak kau memasuki kultivasi tertutupmu, aku tidak melihatmu selama berbulan-bulan. Alih-alih memberikan jawaban riang seperti biasanya, Patriark Tua Feng menatapnya, seolah mencoba melihat ke dalam dirinya. Jantungnya tersentak kaget. Kakek, ada apa? Tanpa sadar dia pun melepaskan pelukannya saat melangkah mundur, sambil menatapnya dengan gelisah. Ketika Feng Xiao melihat situasi itu, dia segera mendekat. Ayah, King Ge sedang berbicara denganmu. Aku ingat lenganmu memiliki tanda lahir Phoenix. Lepaskan mantelmu dan tunjukkan padaku. Patriark Tua Feng menatapnya, mencari-cari perubahan halus dalam ekspresinya. Ketika mereka mendengar ini, bukan hanya King Ge yang tercengang, bahkan Feng Xiao pun membelalakkan matanya sebelum mengerutkan kening dan berbicara kembali dengan nada tidak senang. Apa ini? Apa maksudmu dengan itu, ayah? Mengapa kau tiba-tiba ingin melihat tanda lahir King Ge? Kakek, apakah kau meragukanku? Apakah kau pikir aku bukan cucumu? Matanya berkaca-kaca saat dia menatap kakeknya dengan ekspresi sedih dan terluka. Feng Xiao tidak dapat menahan perasaan tidak enak dan segera menghiburnya. King Ge, kakekmu tidak bermaksud begitu, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Namun, Patriark Tua Feng hanya mendengus dan menatap Feng Xiao dengan pandangan dingin dan acuh tak acuh, lalu menatap King Ge. Dia mengerutkan kening dan menuntut dengan nada kasar, tunjukkan padaku tanda lahir Phoenix. Ayah. Diam. Tetua Feng membalas dengan tajam. Feng Xiao segera menutup resleting bajunya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Feng King Ge menggigit bibirnya dan air matanya mulai jatuh. Kakek, jangan marah, karena kakek ingin melihat tanda lahir Phoenix, aku akan membiarkan kakek melihatnya. Dia melepas mantelnya dan memperlihatkan tanda lahir Phoenix merah yang ada di lengannya yang putih bersih. Ayah, lihat. Bukankah itu tanda lahir King Ge di sana? Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang direncanakan ayahnya. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi marah begitu dia kembali, dan terus bersikeras melihat tanda lahir Feng Ge. Apakah dia pikir seseorang benar-benar telah menukar putrinya sendiri? Dia melihat putrinya setiap hari, setiap ekspresi, wajah, dan perilakunya sangat dikenalnya. Bagaimana mungkin dia seorang penipu? Bukankah agak mengada-ada jika sampai pada pemikiran konyol seperti itu bahwa seseorang benar-benar menyamar sebagai putrinya sendiri dan dia tidak menyadarinya? Melihat tanda lahir Phoenix itu, Patriark Tua Feng mengerutkan kening dan berkata, kemarilah. Ayah. Patriark Tua Feng mengabaikan kemarahan Feng Xiao dan menatap tajam ke arah Feng Ge. Kemarilah. Suaranya menggelegar dengan anggun di seluruh aula. Feng Ge menggigit bibirnya pelan dan dengan ekspresi penuh keluhan, dia berjalan mendekati Patriark Tua Feng dan segera hadir di hadapan tatapannya yang penuh selidik. Patriark Tua Feng meliriknya dan dengan kedua jarinya, dia mencelupkannya ke dalam teh dan mulai menggosok tanda lahir Phoenix. Tanda lahir itu tetap ada, tanpa perubahan apapun, tidak memudar seperti yang dia bayangkan. Melihat ini, alisnya berkerut lebih dalam. Kakek, bolehkah aku memakai kembali mantelku? Suaranya tercekat dan dia memasang ekspresi terluka saat menatap Patriark Tua Feng. Tanpa menunggu jawaban ayahnya, Feng Xiao segera berkata, King Ge, cepat pakai kembali mantelmu dan kembali ke kamarmu. Aku akan bicara dengan kakekmu. Mehaem. Air matanya mulai mengalir deras saat dia cepat-cepat mengenakan mantelnya dan berlari keluar. Melihat kepergiannya dengan cara seperti itu, Feng Xiao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara tegas, Ayah, apa maksud semua ini? Apakah Anda meragukan cucu Anda sendiri?